Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa mawalah. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini mari kita perhatikan beberapa faedah, manfaat, hikmah dari ibadah nawafil. Yang kami maksud ibadah nawafil adalah seluruh ibadah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, syariat dari Islam yang tidak sampai derajat wajib hukumnya. Artinya nawafil sunnah fikhiyah, sunnah secara fikih, dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan secara umum adalah tidak mengapa. Namun sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Sunnah-sunnah yang ringan, sunnah-sunnah yang mudah. Kalau seseorang tidak mau melakukannya, dikhawatirkan akan terjerumus kepada peninggalan yang lebih besar dari itu, yaitu meninggalkan suatu kewajiban suatu saat nanti. Di antaranya dibagi menjadi dua, fawaid secara amah, secara umum, dan faidah secara khusus ataupun keutamaan khusus dari suatu ibadah sunnah. Secara umum diantaranya ibadah nawafil, sholat sunnah, puasa sunnah, zakat sunnah, baca Quran sunnah, dan lain sebagainya adalah min syukri nikmatillah, termasuk syukur terhadap nikmat Allah. Syukur dengan kita anggap nikmat yang diberikan oleh Allah, syukur dengan kita menyebutkan, sering menyebut kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dari Allah, dan syukur yang paling tinggi dengan menggunakannya untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diantaranya adalah ibadah nawafil. Tidak diragukan itu suatu ketaatan. Orang yang beribadah nawafil, ketaatan sunnah, maka secara umum dia akan mendapatkan keutamaan orang-orang yang bersyukur. Di antaranya firman Allah Ta'ala, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tatkala Rabbmu mengumumkan, kalau kalian bersyukur, sungguh-sungguh aku akan tambahkan nikmatku untuk kalian. Jika kalian ingkar, maka azabku amatlah pedih, amatlah berat. Kemudian orang yang ibadah nawafil, karena dia termasuk orang yang bersyukur, akan mendapatkan pula karunia sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala, ma yaf'allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengadab kalian, menghukum kalian, selama kalian mau bersyukur dan beriman. Wa kanallahu syakiran alima. Allah maha mensyukuri dan maha mengetahui. Kemudian termasuk keutamaan, fadilah, fawaid dari ibadah nawafil adalah min amalin salih,
termasuk amal soleh, termasuk hasanat, termasuk kebaikan, termasuk ihsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Adakah balasan kebaikan kecuali kebaikan? Tidak ada. Setiap kebaikan pahalanya, balasannya adalah kebaikan. Kemudian juga man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Dalam surat Al-An'am ayat 160. Orang yang datang dengan kebaikan, membawa kebaikan, dan termasuk kebaikan adalah ibadah nawafil, ibadah sunnah, maka akan mendapatkan 10 lipat kebaikan tersebut. Dan barang siapa melakukan kejelekan, maka tidak dibalas kecuali sekedar kejelekan tersebut, dan mereka tidak dizalimi. Kemudian juga orang yang melakukan ibadah nawafil termasuk dalam firman Allah Ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Orang yang melakukan kebaikan sekecil apapun, dia akan menyaksikannya, akan mendapatkan pahalanya. Kemudian juga orang yang melakukan ibadah nawafil termasuk orang-orang yang kemungkinan besar mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man adali waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibah fa in ahbabtuhu kuntu sam'ahu allati yasma'u bih wa basarahu allati yabsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alan la'utiyanna wa la in ista'adani la'uidanna. Rasulullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya orang yang memusuhi untukku seorang wali, memusuhi waliku, maka aku umumkan kepadanya perang. Dan tidaklah seorang itu mendekatkan diri kepadaku yang paling aku cintai, melainkan yang aku wajibkan kepadanya. Dan seorang itu selalu mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, sehingga aku akan mencintainya. Kalau sudah aku cintai, maka aku pendengarannya yang akan meluruskan pendengarannya. Dan aku adalah penglihatannya yang akan meluruskan penglihatannya. Dan aku adalah tangannya yang akan meluruskan tangannya dalam kebaikan, dan kakinya yang akan meluruskan langkahnya dalam langkah kebaikan. Kalau meminta kepadaku, orang tersebut pasti akan aku beri, dan kalau berlindung kepadaku juga akan aku lindungi. Kemudian termasuk keutamaan daripada orang melakukan ibadah nawafil adalah jabru naksil faraid, melengkapi kekurangan dalam melaksanakan kewajiban. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lainnya, Rasulullah mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati min amali salatuh fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat fasada khaba wa khasara faqad khaba wa khasara fa in taqasa min faridati syai'un qala rabbu azza wa jalla ungduru hali abdi min tatawuin fayukammalu biha ma intaqasa minal faridah summa yakunu sairu amalihi ala kadzalik. Sesungguhnya yang pertama dihisab dari amalan manusia di hari kiamat, dari amalnya adalah solat. Kalau baik, solat wajibnya sungguh beruntung dan sukses. Kalau rusak, rugilah dia. Kalau kurang dari kewajibannya sesuatu, maka Allah mengatakan, perhatikan apakah hambaku tersebut mempunyai ibadah sunnah, solat sunnah untuk melengkapi kewajiban yang kurang. Kemudian dilakukan seluruh amal seperti itu. Haji yang wajib, ketika ada kekurangan dikurangi dengan haji sunnah. Zakat yang wajib, ketika kurang dilengkapi dengan zakat sunnah. Puasa wajib, Ramadan dan lain sebagainya, ketika kurang akan dilengkapi dengan puasa sunnah. Kemudian termasuk keutamaan juga menjaga atau benteng untuk kewajiban.
Ingat ketika syaitan putus asa atau gagal menggoda kita untuk meninggalkan kewajiban, maka dia tentunya akan berusaha untuk menggerogoti kita dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Di antaranya adalah dari meninggalkan sunnah, dengan kita dibujuk untuk meninggalkan ibadah-ibadah yang tidak wajib. Karena tidak wajib, maka orang biasanya tergoda, tidak wajib saja. Maka lama-kelamaan setelah dia tidak melakukan ibadah-ibadah sunnah, maka setan akan mengincar ibadah wajib kita. Orang-orang yang biasa menjaga ibadah sunnah, terjagalah ibadah wajibnya. Orang-orang yang meninggalkan kewajiban, biasanya orang-orang yang meremehkan meninggalkan ibadah-ibadah sunnah. Kemudian juga termasuk keutamaan yang lainnya dari ibadah nawafil adalah nailu manzilah aliyah, yaitu mendapatkan kedudukan yang tinggi. Kalau kita mau menggolongkan kaum muslimin, kaum mukminin, kalau kita mau melihat golongan-golongan yang ada di antara kaum muslimin, maka termasuk golongan yang tinggi, golongan yang istimewa, kelas yang tinggi adalah orang-orang yang melakukan ibadah sunnah. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, summa aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Kemudian kami berikan kitab, Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih, kaum muslimin di antaranya. Kemudian di antara mereka ada yang mendolimi dirinya sendiri, ada yang tengah-tengah, ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang mendolimi diri sendiri adalah melakukan ibadah-ibadah namun melakukan juga larangan-larangan, menerjang larangan-larangan. Yang tengah-tengah mencukupkan melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan, tapi tidak menambah ibadah nawafil. Adapun yang paling tinggi adalah sabiqum bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Selain dia mengamalkan ibadah-ibadah wajib, dia juga mengamalkan ibadah-ibadah sunnah. Selain meninggalkan yang haram-haram, dia berusaha meninggalkan yang subhat, yang tengah-tengah, yang dia ragu hukumnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang kita ingatkan tadi adalah beberapa keutamaan khusus dari ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah nawafil, keutamaan umum. Adapun secara khusus suatu ibadah biasanya memiliki keutamaan tersendiri. Yang hari-hari ini yang perlu kita perhatikan diantaranya adalah ibadah sunnah puasa Syawal 6 hari. Rasulullah sallallahu mengatakan, man shoma ramadhana tsumma atba'u sittan min syawalin fa ka'annahu kana kasiyamid dahr. Orang yang puasa Ramadan diikuti Syawal 6 hari, maka seperti puasa sepanjang tahun. Jadi selain memiliki keutamaan secara umum, puasa Syawal termasuk syukur nikmat Allah. Puasa Syawal termasuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Puasa Syawal bisa membuat kita dicintai oleh Allah. Puasa Syawal termasuk amal soleh yang pasti akan kita dapatkan pahalanya, dan keutamaan-keutamaan lainnya. Ingatlah, dia juga punya keutamaan khusus, dianggap puasa setahun penuh. Puasa Syawal bisa dilakukan secara berurutan langsung 6 hari, bisa secara terpisah.
Bagaimana memilih Senin dan Kamis? Ya tidak mengapa. Diniatkan Syawal selama Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Ataupun dengan cara-cara yang lainnya. Sebaiknya setelah qadha Ramadan menurut sebagian ulama yang lainnya wajib setelah qadha Ramadan. Demikian khotbah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan kita dan menerima segala ibadah kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih wulata umurina wa mujtama'ana. Allahumma aslih wulata umurina wa mujtama'ana. Allahumma aslih wulata umurina wa mujtama'ana ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.